Hai, kembali lagi sama aku Estin. Kali ini bakal ngebahas topik sederhana yang mungkin gak kalah menarik sama yang kemarin. Tetap sih ada kaitannya sama yang kemarin. Topiknya adalah tentang konsep dan implementasi pusat studi dakwah. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang dakwah, kita pasti tahu ada beberapa strategi dalam penyampaian dakwah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajarin ke Rasulullah. Ada nih dalam surah An-Nahl, Allah langsung bilang gini, berfirman, Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Penyampaian dalam dakwah itu digunakan dengan 3 hal. Pertama ada bil hikmah wal maw'izatil hasanah dan wajadilhum billati hiya ahsan atau dengan cara mujadalah. Oke, kita berbicara tentang bil hikmah yang pertama. Bil hikmah itu kita berbicara tentang bijaksana, nggak sembarang ngomong dalam menyampaikan dakwah. Kita harus melihat situasi dan kondisi dalam menyampaikan dakwah. Dulu Rasulullah waktu ngedakwah itu selalu menggunakan akal. Maksudnya beliau itu nggak sembarangan gitu. Beliau selalu melihat kondisi para mad'unya. Jadi kayak beliau menyampaikan dakwah itu mudah diterima dan didengar sama orang-orang. Jadi pesannya nggak kayak orang-orang mudah tersinggung dan nggak kepaksa gitu ngedengerinnya. Itu dengan bil hikmah. Kedua ada dengan bil mawa'izatil hasanah. Teman-teman, kalau kita nyampein pesan dakwah, tentu kita harus dengan cara yang Mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah itu artinya penyampaian dengan nasihat yang baik. Jadi Rasulullah dulu tuh nyampain dakwahnya dengan cara nasihat yang lemah lembut, penuh kasih sayang. When di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang intinya Rasulullah benar-benar menyampaikan sesuatu itu dengan cara mau'izatil hasanah. Jadi teman-teman, Rasulullah itu benar-benar melakukan pendekatan yang wise banget. Kemudian dengan terakhir adalah dengan wajadilhum. Kalau kita menggunakan tafsir, wajadilhum itu artinya dengan perdebatan dan debatlah mereka artinya. Tapi kalau kita lebih terperinci, lebih baiknya kayak gini. Kalau kita beda keyakinan, beda pendapat sama mereka, ya diskusi. Kita nggak perlu pakai jalur yang ribut. Maksudnya kalau kita berbeda keyakinan sama mereka, kita nggak perlu berkuat kiri kanan, memicu api, dan sebagainya. Kita perlu duduk bareng, diskusi, nyampein sesuatu sesuai sama kaedahnya aja tuh udah cukup. Tapi dengan sopan ya, kayak yang Rasulullah ajarin dulu gitu. Rasulullah juga selalu santai ketika menghadapi mereka yang berbeda keyakinan dengan beliau. Beliau nggak pernah tuh yang namanya maksa mereka untuk tetap berdiri kekeh sama pendiriannya Rasulullah. Enggak. Setelah banyak orang-orang yang mulai masuk Islam, Nabi mulai menjadikan Masjid Nabawi yang ada di Madinah dulu itu sebagai pusat studi dakwah. Jadi Masjid Nabawi dulu tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk menjalankan ibadah saja, tapi juga sebagai tempat untuk ngumpul bareng dan berdiskusi serta belajar agama. Dulu sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW itu ketika mereka mau belajar agama kayak Al-Quran, hadis, kemudian fikih atau dan sebagainya, pelajaran-pelajaran lainnya, mereka langsung berguru sama Rasulullah SAW, dan itu kelebihan utamanya mereka. Jadi teman-teman, sahabat-sahabatnya Rasulullah itu menjadikan Masjid Nabawi nggak hanya sebagai tempat untuk ibadah, sholat, enggak, tapi dijadikan sebagai tempat pertama diskusi, kedua ngumpul bareng, memecahin masalah, nyari strategi bareng. Jadi kajian pusat studi dakwah di zamannya Rasulullah ada di Masjid Nabawi. Kemudian salah satu lembaga pendidikan pusat studi dakwah yang masih eksis sampai sekarang. Kalian tahu apa itu? Yap, Al-Azhar Kairo Mesir.
salah satu lembaga pusat pendidikan dakwah yang sampai sekarang ini masih eksis. Tercatat dia didirikan pada abad ke-10 dan sampai saat ini masih relevan dengan perkembangan zaman. Sederhana di sini adalah pusat studi dakwah itu nggak hanya dijadikan sebagai tempat untuk belajar agama. Di masa kini, pusat studi dakwah terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, memastikan bahwa pesan-pesan Islam itu dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat modern. Pusat-pusat ini nggak hanya berfokus pada pengajaran teori, tapi juga pada pengembangan metode dakwah yang inovatif dan relevan. Jadi sesuai dengan konteks zaman sih sebenarnya, dimana yang telah dicontohkan oleh tadi lembaga-lembaga besar seperti Al-Azhar dan Masjid Nabawi.